Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Mas Masito. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Putra Galuh Ciamis. Program studi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Kelas Anak Usia Dini dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Nu'man Ihsanda, MPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengolah, mengendalikan, dan memperlakukan. Lingkungan adalah sebagai tempat atau suasana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang, terutama perkembangan anak usia dini. Karena lingkungan itu merupakan suatu peran yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak usia dini. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik yang merupakan sebagai ujung tombak proses pembelajaran sekolah. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang kualitas guru dan peserta didik yang berada di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari para ahli, dua pendapat yang dikemukakan pertama oleh Muhammad Saroni. Beliau mengatakan bahwa lingkungan belajar itu segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua aspek yang sangat penting. Yang pertama lingkungan fisik dan yang kedua lingkungan sosial. Nah, kedua aspek tersebut haruslah saling berhubungan dan harus saling mendukung sehingga siswa merasa nyaman berada di sekolah dan mereka bisa mau mengikuti proses pembelajaran dengan secara sadar dan bukan karena keterpaksaan ataupun tekanan. Jadi ketika mereka berada di dalam sekolah ataupun di lingkungan pembelajaran, mereka bisa saling bisa merasa nyaman dan senang sehingga apa yang disampaikan oleh pendidik ataupun guru akan terserap baik oleh dirinya dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Indra Jatisidi. Beliau mengatakan lingkungan belajar sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan. Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan belajar. Oleh karena itu, lingkungan belajar perlu ditata semestinya. Sehingga kita sebagai guru ataupun pendidik jangan membiarkan lingkungan pembelajaran itu berada monoton, tidak ada perubahan, tidak tertata dengan baik. Sehingga pembelajaran juga apabila lingkungan pembelajaran itu tidak tertata dengan baik, maka proses pembelajaran akan kurang maksimal dan kurang efektif. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar? Di sini saya mengambil 3 tujuan. Yang pertama, mewujudkan situasi kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Jadi, situasi lingkungan belajar itu kita harus bisa menelaah setiap pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Mereka harus bisa mengembangkan kemampuannya. Kita jangan merasa bangga ketika kita sudah memberikan pembelajaran saja tanpa kita menganalisis apakah pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak akan terbekas dalam hati dan pikirannya sehingga mereka bisa mampu ataupun tidak dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya kita mengajarkan kepada anak bagaimana
belajar yang baik, kemudian bagaimana cara memegang pensil yang benar, bagaimana sikap mereka ketika sudah selesai belajar sampai membereskan alat tulisnya, dan bagaimana sikap mereka terhadap orang yang lebih tua. Nah, kita harus memperhatikan hal itu. Melalui pembelajaran yang kita sampaikan, mereka harus bisa melakukan apa yang sudah kita sampaikan gitu. Kalau misalnya mereka sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai apa yang kita sampaikan, barulah kita bisa merasa berhasil bahwa apa yang kita sampaikan itu memang membuat mereka itu bisa mandiri, belajar mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Seperti apa? Misalnya ketika lingkungan pembelajaran yang berada ataupun yang berlokasi di tempat yang mungkin agak ramai, nah tidak menutup kemungkinan ketika kita sedang melakukan interaksi pembelajaran terdapat gangguan dari luar, misalnya suara bising ataupun kondisi-kondisi yang mungkin tidak efektif, tidak stabil, sehingga mudah membuat konsentrasi anak itu cepat teralihkan. Nah, kita harus bisa mengatasi hal tersebut. Ataupun misalnya hambatan di mana ketika kondisi kelas itu sendiri mungkin tidak terlalu cocok untuk dijadikan lingkungan belajar, misalnya tempat yang lembab ataupun dengan nuansa-nuansa yang mungkin monoton yang mudah membuat anak itu merasa bosan. Nah, kita harus bisa berpikir bagaimana sih cara menata lingkungan kelas lah dengan maksimal sehingga pembelajaran itu bisa tetap berlangsung dan anak juga bisa merasa nyaman. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan terakhir, kita harus menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga yang dapat mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Nah, biasanya dalam lingkungan pendidikan anak usia dini kita selalu menemukan yang namanya alat permainan edukatif atau sering juga disebut dengan APE. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat peraga. Apabila tidak menemukan alat peraga yang berasal dari pabrikan ya, APE yang berasal dari pabrikan, kita sebagai guru PAUD harus memiliki kekreatifan yang tinggi. Nah, apapun yang ada dalam lingkungan kita harus bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran. Sehingga dalam lingkungan ataupun dalam kondisi apapun, mereka bisa belajar dengan efektif, dengan optimal, dan apapun yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, dan mereka bisa merasa nyaman, senang, dan juga pembelajaran kita bermanfaat untuk mereka. Selanjutnya, sesuai dengan pendapat Suarsi Mary Kunto, tujuan pengelolaan lingkungan belajar yang berupa kelas yaitu menjadikan setiap anak yang berada di dalam kelas dapat bekerja. Bekerja yang dimaksudkan beliau, ketika anak sedang belajar melalui bermain, mereka bisa berpikir sekaligus berinteraksi dan juga berpendapat. Nah, seperti apa ketika misalnya mereka sedang bermain? Mereka bisa berpikir, apa ya yang sedang saya lakukan saat ini? Permainan apa ya yang sedang saya lakukan? Nah, kemudian mereka bisa berinteraksi. Misalnya ketika dalam bermain, anak bisa mengajak teman-temannya untuk bermain bersama. Tidak mungkin anak hanya merasa senang ketika bermain sendiri. Memang meskipun ada, tapi itu kan hanya sedikit ya sebagian. Tapi kebanyakan anak itu bisa merasa senang dan juga merasa nyaman ketika mereka bisa bermain bersama-sama. Dan melalui permainan yang dilakukan bersama, mereka bisa berinteraksi, saling menyapa, saling mengajak. Nah, kemudian terakhir mereka bisa mengeluarkan pendapat. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai. Mereka bisa memilah dan memilih. Nah, sehingga akan tercapailah tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Kemudian, apa saja tahap pengelolaan lingkungan belajar di PAUD itu? Ada 4 tahapan. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, memimpin. Dan yang keempat, evaluasi. Yang pertama itu adalah merencanakan atau planning. Kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik harus bisa merencanakan pembelajaran sematang mungkin. Jangan sampai ketika kita masuk dalam waktu ataupun lingkungan pembelajaran, kita belum menyiapkan apapun. Kita belum menyiapkan dari mulai pembukaan sampai inti, karena kita sudah merasa, saya itu bisa melakukan pembelajaran dengan spontan. Meskipun begitu, tetap harus ada perencanaan. Karena untuk menjadikan pembelajaran, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu adanya perencanaan yang matang. Apa yang akan kita sampaikan, kemudian alat dan bahan yang kita perlukan dalam proses pembelajaran, kemudian apa efek yang diterima atau dampak yang diterima oleh peserta didik, dan bagaimana hasilnya. Nah, kita harus merencanakan sematang mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik harus betul-betul mengetahui tahapan pembelajaran dan juga proses pembelajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang diharapkan orang tua. Jadi tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu memimpin atau commanding. Nah, kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik harus memberikan contoh yang baik, contoh yang patut ditiru oleh anak. Bagaimana sikap pemimpin yang baik, bagaimana sikap pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita harus berikan contoh yang terbaik, agar apa yang ditiru oleh anak bisa menjadi perilaku yang positif dan bahkan menjadi karakter dan dari kepribadian yang positif pula. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi dalam setiap proses pembelajaran dari mulai pembukaan, kemudian inti sampai dengan penutup, kita bisa mengkoreksi dan juga bisa melakukan tanya jawab dengan anak. Apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa yang sudah kalian ciptakan hari ini? Dan melalui proses seperti itu bisa mengingatkan ataupun juga bisa mengembalikan konsentrasi anak sehingga proses pembelajaran bisa tetap kondusif. Dan kita juga bisa mengkoreksi apa kekurangan dalam pembelajaran, apa kekurangan misalnya dalam kondisi kelas saat itu, sehingga proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan tanpa adanya hambatan ataupun rintangannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu prinsip merefleksikan selera anak. Lingkungan belajar harus menarik bagi anak. Agar menarik, maka dalam penyediaannya dan pengemasannya dalam lingkungan itu harus dipertimbangkan karakteristiknya, kemudian perasaannya, minat, dan dinamika belajar anak. Kemudian prinsip yang kedua berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak. Prinsip yang berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak mengandung arti bahwa perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai terbaik dan bermakna bagi kehidupan anak. Prinsip yang ketiga yaitu berpijak pada efisiensi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sangat produktif dan tepat guna, baik dilihat dari segi waktu, energi, maupun upaya yang dilakukan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami ranah psikologi peserta didik yang berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku siswa. Karena kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing yang menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Hal ini dipengaruhi pada setiap individu tersendiri siswa tersebut. Karena meskipun ibaratnya saudara kembar, itu pasti memiliki watak yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, kita sebagai pendidik harus betul-betul memahami mengenai karakter anak. Jangan disamaratakan. Ya.
Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan yaitu memahami sifat yang dimiliki siswa. Ini berkaitan bagaimana guru tersebut memperhatikan aspek psikologi siswa berdasarkan faktor internalnya dengan cara memahami sifat yang dimiliki siswa tersebut. Karena pada dasarnya anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Keduanya merupakan modal dasar bagi perkembangannya sikap dan pikiran kritis dan kreatif. Selanjutnya, kita harus memahami minat peserta didik. Adapun minat di sini berhubungan dengan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Karena sesuai dengan penjelasan tadi bahwa karakteristik sifat anak itu berbeda-beda dan minatnya pun berbeda-beda. Kita jangan samaratakan, kita jangan menjadikan anak itu sama. Misalnya si A menyukai permainan yang bersifat berat ya, yang suka menggunakan motorik kasarnya. Nah, kemudian si B kita juga disamakan dengan si A. Nah, jangan seperti itu. Kita harus bisa mengetahui apa ya anak ini kesukaannya gitu kan. Kemudian apa yang mereka tidak sukai. Nah, kita harus bisa menjadikan anak itu berada di posisi nyamannya, sehingga ketika proses permainan ataupun proses belajar anak bisa selalu terkondisi dengan baik sesuai dengan minat bakatnya. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu memahami latar belakang peserta didik. Mengapa guru harus memahami hal itu? Karena dengan memahami latar belakang anak, guru tidak sembarangan memberikan pembelajaran. Dan sesuai yang setelah kita bahas tadi, tidak disamaratakan karena anak itu memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, dan juga minat yang berbeda. Karena tidak sedikit para orang tua yang memberikan pola asuh yang dalam tanda kutip itu ya salah ya. Jadi kita harus betul-betul mengetahui siapa orang tuanya, kemudian lingkungannya di mana, sehat atau tidak, lingkungan keluarga dan juga lingkungan bermainnya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Kita juga bisa menyesuaikan dengan minat bakat anak, dan juga ketika anak yang mungkin minat bakatnya kurang dalam belajar, kita harus bisa menyesuaikan anak bahwa belajar itu tidak bosan, belajar itu menyenangkan, karena setiap guru pendidikan anak usia dini itu memberikan pembelajaran melalui bermain. Dan jenis-jenis lingkungan pembelajaran itu ada dua, yaitu melalui indoor dan juga outdoor. Tergantung kita mau menggunakan yang mana, dan apapun itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Saya Isyana Sito, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat dan juga khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.